Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Irwan Triadi dari Jurnalis Ilmu Komunikasi dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang seputar dunia bisnis nih. Nah, apa saja sih seputar dunia bisnis ini? Tentunya ada hal yang beresiko dan melakukan langkah baru. Nah, untuk lebih jelasnya saya juga sudah bersama dengan salah satu owner dari bisnis. Nah, dengan Mas Reza. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Mas Reza, eh, perlu diketahui bahwa Mas Reza ini adalah salah satu owner dari bisnis thrifting yang bernama Jargon. Untuk pertanyaan pertamanya dari saya nih untuk Mas Reza. Mas Reza, kenapa Anda berani memulai atau mengambil resiko kepada dunia bisnis thrifting ini? Ya, seperti yang kita lihat, thrifting ini sendiri belum banyak yang mengetahuinya, Mas ya, khususnya untuk daerah sekitar Curug seperti itu. Jadi saya melihat ini potensi besar atau peluang yang bisa saya manfaatkan seperti itu. Kenapa Anda mengambil bisnis thrifting? Kita tahu bahwa banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa dilakukan eh, dari bisnis kuliner dan sebagainya macamnya. Kenapa Anda beralih kepada bisnis thrifting? Alasannya simpel ya, Mas ya. Pertama, sebelum kita memulai usaha, kita terlebih dahulu harus menyukai usaha yang kita lakukan seperti itu. Jadi saya cukup menyukai atau hobi saya juga bisa dikatakan untuk memulai thrifting seperti itu. Nah, Mas Reza, apa sih kegiatan yang ada di luar dari bisnis sendiri yang Mas Reza lakukan selain berbisnis seperti itu? Ya, saya juga mahasiswa di suatu fakultas, Mas. Jadi Mas Reza adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa jurusan apa nih, Mas? Ya, saya ngambil jurusan akuntansi, Mas. Oh, berarti jurusan akuntansi pelajaran menyangkut-nyangkut nih ke dunia bisnis ya. Nah, menurut Mas Reza sendiri, apakah Mas Reza sebagai mahasiswa yang belajar di jurusan akuntansi sudah menerapkan ilmu-ilmu akuntansi kepada dunia nyata atau dunia bisnis Mas sendiri yang Mas jalani saat ini? Ya, cukup banyak hal-hal yang berguna yang saya pelajari dari tempat kuliah saya. Jadi sebanyak juga yang saya terapkan ke bisnis saya ini. Nah, Mas Reza, kita kembali ke bisnis Mas Reza sendiri. Saya dengar tadi jargon. Jargon itu menurut saya cukup mendatangkan beribu pertanyaan di pikiran konsumen ini. Kenapa mengambil nama jargon sebagai bisnis Anda? Ya, pertama-tama konsep kami sebelum memulai usaha ini kami ingin mencari nama yang unik, simple, dan mudah diingat. Sehingga konsumen kalau berpikir nggak terlalu nama tokonya. Jadi kami memutuskan dan tercetus namanya Jargon itu sendiri, Mas. Sebenarnya alasannya simple seperti itu. Jadi nama yang simple atau nama yang mudah diingat itu menjadi salah satu faktor pencetus konsumen ingin belanja di salah satu toko bisnis Anda ya Mas ya. Mas Reza, kita akan berbicara sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Mas Reza. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih, kenapa Mas Reza melakukan bisnis di tengah pandemi? Karena kita tahu pastinya di tengah pandemi ini situasi sangat sulit dari perekonomian bahkan sampai sosial pun kita harus cukup menjaga jarak seperti itu. Kenapa malah memilih melakukan bisnis ini di tengah pandemi seperti itu? Ya, seperti kita ketahui bahwa jargon ini baru di dunia thrifting ya, Mas ya. Saya bangun ini di masa-masa pandemi. Kenapa saya membangun di masa pandemi? Pertama karena saya melihat kita ketahui bersama bahwa perekonomian Indonesia sekarang sedang turun drastis menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengurangi membeli sesuatu demi kebutuhan dia sendiri seperti itu. Sehingga saya memutuskan kenapa nggak mulai usaha ini? Karena alasannya simpel, saya melihat baju-baju second ini harganya terjangkau untuk di masa-masa seperti ini. Kedua juga yang saya jual juga barang-barangnya branded dan berkualitas seperti itu. Nah, kita berbicara kualitas nih. Bagaimana Anda membedakan bisnis Anda? Kita tahu bahwa memang bisnis thrifting ini juga banyak dilakukan orang. Ya tidak terlalu banyak, tapi ada sebagian orang yang memang melakukan bisnis thrifting. Nah, apa pembeda bisnis Anda dengan bisnis orang lain? Ya, pertama kami dari segi pengemasan, kami juga mengemasnya dengan sangat rapi dan juga memberikan beberapa seperti pewangi seperti iya, pewangi. memang kalau rapi dan memang bersih kita enak loh ngelihatnya kalau bisnis seperti itu. Seperti baju-baju yang walaupun second tapi memiliki kualitas yang memang terjamin seperti baru malah. Ya. Nah, Mas Reza, untuk harga-harga nih kita mau tahu nih harga-harga di Jargon sendiri itu berkisaran berapa sih, Mas? Ya, barang-barang di Jargon sendiri bisa dicek di IG-nya. Itu bermulai dari harga 60-an sampai 100-an ke atas seperti itu, Mas.
Nah, untuk penentuan harga sendiri, apakah ada kualifikasi khusus dari baju-baju yang memang bermerek atau yang tidak bermerek, atau malah sama semua nih harganya nih, atau kisaran segitu tergantung ukuran seperti itu? Ya enggak, jadi kita di sini membedakannya kualifikasinya berdasarkan dari barang, branded Brand barang. sebenarnya. Nah, brand barang. Jadi untuk yang branded kita taruh dia kisaran harga-harga 100. Tentu saja branded itu sendiri dengan kualitas baju yang seperti baru seperti itu, Mas. Sedangkan untuk yang di bawah 100 itu yang kurang branded tetapi juga menghasilkan barang-barang yang masih layak dan sangat berkualitas seperti itu. Nah, barang-barang branded nih. Kira-kira barang-barang branded seperti apa sih yang jadi incaran dari Jargon untuk dipasarkan di bisnisnya? Ya, seperti kita ketahui barang-barang yang kami ingin cari yang untuk branded sendiri itu banyak ya, seperti yang teman-teman lain tahu. Pertama-tama seperti contohnya Pankot atau dari Stussy sendiri dan juga New Balance dan masih banyak yang lainnya seperti itu, Mas. Nah, Mas, untuk mencari barang-barang branded tentunya apakah ada kesulitan untuk mencari barang-barang branded seperti itu? Seperti kita tahu kan sangat sulit ya, tentunya branded sendiri dari supplier kita harganya nggak murah. Sulit nggak sih mencari barang-barang yang memang berkualitas tinggi? Ya, sebenarnya sangat sulit ya, Mas. Karena pertama Jargon itu sendiri masih baru. Terus koneksi terhadap supplier juga kami belum banyak seperti itu. Sehingga kami kesulitan juga untuk mendapat barang-barang baru. Sehingga menurut kami memasuk barang untuk sekarang sedikit sulit seperti itu, Mas. Nah, kita masuk ke dalam dunia strategi nih untuk bisnis sendiri. Nah, strategi apa yang dilakukan Jargon untuk membrandingkan bisnisnya? Ya, karena kami baru tadi yang seperti saya bilang, jadi kami berfokus untuk membesarkan nama Jargon itu sendiri. Kami menggunakan strategi di mana untuk memperkenalkannya antara lain untuk seperti endorse. Terus saya juga dibantu beberapa teman untuk memasarkan nama bisnis. Jadi memanfaatkan koneksi tadi ya, ya, pertemanan bisa dilakukan. Ternyata memang memanfaatkan sekitar, keadaan sekitar itu adalah salah satu strategi yang cukup bagus untuk bisnis. Nah, kita berbicara lagi nih tentang strategi nih. Strategi komunikasi dulu nih. Karena ada strategi komunikasi dan strategi promosi. Nah, kita ke strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi apa yang Jargon berikan kepada konsumen dari thrifting sendiri? Ya, jadi kami sendiri untuk komunikasi kami lebih berfokus dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan juga kami juga menerima 24 jam seperti itu, Mas. Nah, Mas Reza, apakah ada konsumen yang pernah komplain selama ini dalam menjalankan bisnis nih? Alhamdulillah belum, karena kami memberikan kualitas yang terbaik seperti itu, Mas. Jadi memang benar-benar menunjukkan barang sehingga tidak ada kesalahpahaman dari pembeli dan penjual seperti itu ya, Mas. Jadi itu sangat penting, strategi seperti itu tentunya sangat penting karena kejujuran dituntut ya, Mas, dalam setiap bisnis. Dan Mas Reza sebagai owner dari Jargon ini sudah menerapkan bisnis kejujuran seperti itu. Nah, Mas Reza, kita masuk ke dalam strategi promosinya nih. Ini nih yang ditunggu-tunggu oleh mungkin para teman-teman yang memang ingin mencari baju-baju branded namun harganya pun cukup terjangkau. Nah, bisa dalam strategi promosi sebenarnya apa sih strategi promosi yang digunakan? Misalnya dengan media dan dari spanduk atau brosur-brosur ini sebagainya, itu gimana? Ya, sementara kami berfokus dengan media ya, Mas ya. Itu dari media sosial itu sangat penting menurut kami karena di situ kan seperti kita ketahui target pasar kami adalah kaum milenial seperti itu. Jadi kaum milenial ini tentu banyak yang menggunakan sosial media seperti itu, Mas. Nah, sosial media apa saja sih digunakan untuk strategi promosi dari Jargon sendiri? Ya, kami sendiri menggunakan antara lain Instagram, Facebook, WA, dan juga Twitter seperti itu, Mas. Mas Reza, langkah-langkah selanjutnya nih untuk Jargon kedepannya untuk lebih berkembang itu apa saja sih langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan yang belum dilakukan saat ini? Ya, kami sendiri akan melakukan beberapa gebrakan baru tentunya ya, seperti dari kemasan yang lebih rapi, terus lebih enak dilihat, dan terus juga
yang penting kepuasan pelanggan yang kami Nomor satu. nomor satu kan Mas. Nah, harapannya ini pertanyaan terakhir nih, closing statement dari Mas Reza sendiri selaku owner dari Jargon. Apa harapan selanjutnya untuk pebisnis bunda seperti Anda yang berani mengambil resiko nih? Ya, buat teman-teman yang memulai, ayo coba. Kapan lagi kalau tidak dari sekarang, sebelum tua. Jadi memang bisnis ini tidak begitu mudah, namun harus dijalankan, tidak mudah dan tidak sulit juga ya. Namun konsisten perlu diperlukan di sini seperti setelah kita bincang-bincang tadi, ternyata memang memulai bisnis dalam masa pandemi ini tidak sulit, namun ada beberapa hal yang harus diperlukan atau dipersiapkan sebelumnya seperti mental tentunya Mas ya, dan berani mengambil resiko tadi. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama owner dari Jargon Business Thrifting bersama Mas Reza. Saya Irwan Triadi melaporkan secara langsung dan sampai jumpa.